sana. Tak ada pribadi mengenalku sepertimu, penenun hidupku, tuntun setiap langkahku, mengagumkan, menakjubkan segala tentangku kau pikirkan, kan perhatikan sehelai rambutku pun jatuh kau tahu. Tak dapat ku pergi menjauhi rohmu, kemana ku lari, kau ada di sana. Tak ada. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi ini. Haleluya. Bapak Ibu, kita ada di minggu kedua ya, di bulan Januari. Memang fakta yang banyak diperhadapkan kepada kita. Mengakhiri tahun 2025 kita melihat banyak kabar buruk juga terjadi ya. Bahkan di dalam negeri bencana alam besar terjadi, sebagian saudara kita di Sumatera terutama. Dan memasuki tahun 2026 kita juga disuguhkan berita-berita internasional yang kurang bagus. Ya pasti hal-hal seperti ini akan membawa orang mulai memprediksi bahwa tahun 2026 adalah tahun yang tidak baik. Tapi biarlah pagi hari ini waktu kita datang beribadah Bapak Ibu Saudara, satu perkara yang firman Tuhan tetap ingatkan kepada kita, bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang akan terus berjalan dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Dan mari 2026 terutama kita masih di awal-awal ini, kita berjalan ke depan selalu lebih lagi mengandalkan Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Lihat kiri kananmu pagi ini, kasih salam, bilang Tuhan Yesus pasti menyertai engkau. Amin. Ayo datang dalam penuh pengharapan dan berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengajak kekasih Tuhan membuka kedua tangan kita pagi ini. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak perkara yang ada di sekeliling kami membuat hati bahkan iman kami goyah. Tapi satu perkara yang pasti bahwa kami tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pagi hari ini Tuhan terus berjalan di tahun yang baru 2026, kami mau mengandalkan Tuhan. Dan bahkan pagi ini kami berkata, hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Kekasih Tuhan, angkat tanganmu dan ucap syukur pagi hari ini. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih dan sayang-Mu, semua menyertai langkah kami. Dalam anugerah-Mu kami datang Tuhan. Engkau baik, oh haleluya. Hanya dengan berserah dan berseru kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengiringi setiap langkah kita. Berjalan di tahun yang luar biasa ini. Apapun yang dialami, tetap berkata, Tuhan, Engkau baik ya Allah kami. Haleluya. Oh ya Tuhan. Tangan-Mu merancangkan hari depan yang penuh pengharapan Tuhan. Kau menenun setiap kami untuk tujuan yang mulia. Ini
kasih. Bahkan firman-Mu berkata kepada kami bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan manusia, jalan-Mu bukanlah jalan manusia. Sejauh langit dari bumi, demikianlah rancangan dan jalan Tuhan dari jalan manusia. Kami bersyukur Tuhan merancangkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus Tuhan, Yesus ya Tuhan, karya yang mulia, Kau memberikan hidup-Mu Tuhan. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah. Kami memuji Engkau Tuhan. Sekarang ku Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah beri. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. sekarang ku menyembah-Mu, Oh Allah yang mulia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara umat Tuhan sendiri di tempat ini, di rumah-rumah, katakan di hadapan Allah yang perkasa, sekarang ku memuji. Perbuatan ajaib yang Kau kerjakan Tuhan. Mari bersama-sama. Haleluya, sekarang ku memuji-Mu Tuhan.
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senangi. Mari mengangkat tangan kita bersama-sama. Ayo kekasih Tuhan, kau yang percaya kepada Dia, sembah Dia sama-sama. Haleluya. Oh ya Tuhan, kau yang percaya akan rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Biar iman kita terus bertumbuh di tahun ini, berpegang dan percaya kepada Tuhan. Meskipun apa yang kita lihat berbeda dengan yang seharusnya, tapi bagi orang yang percaya, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap langkahmu. Sembah Dia, kami percaya. Oh haleluya, ya Tuhan. Shidiananamo, ya haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam iman, dalam percaya kami Tuhan. Mari kekasih Tuhan bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar haleluya. Sekarang ku memuji-Mu semua. Sekarang ku di tempat ini, kuasa-Mu di rumah-rumah, anugerah-Mu dilimpahkan Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Kau yang percaya, sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Sekarang ku Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Oh, ku berjuang
Tepuk tangan kami adalah tanda iman dan percaya kami Tuhan. Pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh ya Tuhan. Akan merupakan satu perkara yang mustahil ketika kami mengukur kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan adalah perkara yang tidak mungkin ketika kami menghitung anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah di 2026 ini Tuhan, Kau membawa gereja Tuhan, baik setiap kami di tempat ini maupun di rumah-rumah dimanapun kami beribadah secara live streaming. Kami menjadi gereja Tuhan yang terus bergerak dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus di hari terakhir. Kami membagikan kasih Tuhan, kami menceritakan kabar baik, dan kami menjadi saksi dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Kau anugerah yang besar dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, dapatkah kita mengukur kasih setia Tuhan? Tidak. Dapatkah kita menghitung dalamnya kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Tidak. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang tidak pernah bisa kita ukur kasih setia dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan gereja Tuhan. Haleluya. Sama-sama yuk ikut gerakan saya. Jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar. Sekali lagi. Sama-sama bilang kiri kananmu, tiada terukur. Panjang dan lebar, saudara. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar. Mari bersama-sama bersyukur kepada Dia, saudara. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ajaib, ya Tuhan. Takkan berhenti, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, katakan tiada terukur. Panjang dan lebarnya semua. Jauh tinggi. Haleluya. Kasih setiamu besar. Sama-sama yuk.
panjang, berapa lebar? Tangan kita nggak akan cukup Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ini masih tahun baru. Biarlah pengurapan dan anggur yang baru dicurahkan bagi setiap orang percaya. Mari sama-sama memuji dalam sukacita, saudara. Roh Kudus tercurah di memulihkan umatnya. Roh Kudus membangkitkan umat ini. Hari inilah harinya Tuhan, katakan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Yuk sama-sama saudara. Mari bersorak. Mari bersorak pagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan mari yang bersukacita. Haleluya. Nyata kuat. Bertepuk tangan bersama-sama saudara. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Oh ya Tuhan. Setiap kita gereja Tuhan, kasih tahu kiri kananmu saudara. Inilah harinya Tuhan. Come on. Hari inilah harinya Tuhan. Ada pembebasan. Semua yuk sama-sama. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah. Bapak Ibu, saya masih melihat di tengah-tengah memuji masih ada yang belum penuh dengan sukacita. Kita mau biar sukacitanya rata, yang setuju katakan amin. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan. Adakah di antara Anda yang berbaju putih? Ada nggak? Ada ya. Lihati yang berbaju putih, kasih lihat, kasih perhatian, kasih senyum, dan katakan sama dia begini. Anggur yang baru tercurah semua. Yang baju putih, anggur baru tercurah. Yang baju putih terima. Cita minyak baru. Oke, yang putih terima dengan iman. Sekarang yang baju biru, baju hitam, baju hijau terima semua. Katakan. Cari yang baju hitam, baju hijau, baju biru. Kasih tahu sama saudaramu, minyak yang baru tercurah bagi kau. Sekarang saya lihat ada yang baju kotak-kotak, ada yang baju merah, ada yang baju batik. Katakan, anggur. Yang kotak-kotak, yang baju merah, baju batik terima. Kasih tahu, katakan minyak
Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara terkasih. Tuhan sudah beri rohnya di dalam kita, yang setuju katakan amin. Tuhan sudah genapi dan berikan damai sejahtera yang sempurna buat setiap orang percaya, yang setuju katakan amin. Yang menjadi pertanyaan dan PR besar bagi kita adalah bagaimana kita meresponi kasih, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Mari setiap hari izinkan damai sejahtera, kasih, sukacita meluap dalam hatimu. Yang mau katakan iya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Buat kami melihat Tuhan. Buat kami melihat setiap hari. Buat kami hanya tahu ketika kami mengingat nama Yesus. Ketika kami melihat dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama ini, pribadi ini, bukan hanya sebagai pribadi atau nama yang kami ingat saja. Tapi biar nama ini, dan pribadi ini, menjadi nama dan pribadi yang hidup dan kami percaya. Dan kami hidup di dalam Engkau. Dan Engkau di dalam kami. Tuhan hadir bagi setiap anakmu. Tuhan hadir bagi gerejamu pagi ini. Kami mengagumi Engkau. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ayo sama-sama katakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Seperti sekali lagi katakan sama-sama. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari bersyukur bersama-sama saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari bersyukur bersama-sama. Oh ya Tuhan, bersyukur. Oh ya Bapa, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri di tempat ini, di rumah-rumah, kasih akan Dia, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya Tuhan, kebaikan-Mu sempurna dalam kehidupan kami.
kita sama-sama kekasih Tuhan. Setiap hari kami tahu rahmat-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Setiap langkah kami tahu ketika kami memanggil nama-Mu, Engkau beserta dengan setiap kami. Bahkan setiap tarikan nafas kami tahu ada kasih yang berlimpah di dalam kami. Semua datang dari Allah yang perkasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama kekasih Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, oh, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, hari ini 11 hari Tuhan di tahun 2026 Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang berjanji sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan Engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang akan menyertai seluruh kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya 11 hari Tuhan. Sepanjang bulan Januari, bahkan sepanjang tahun 2026 Tuhan. Penyertaan, pimpinan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. Bahkan berkat Tuhan ada pada kami. Pada kami pribadi lepas pribadi. Pada kami keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Tiba saatnya Engkau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang karena anugerah boleh menyampaikan isi hati-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Dan urapi kami semua supaya kami boleh mengerti Tuhan pengharapan apakah yang terkandung dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Kami merubuhkan benteng-benteng yang menolak pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan siasat apapun Tuhan yang menghalangi kami Tuhan untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini yang indah ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, Penolong, Pembela kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Ya, selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tanpa terasa ya kita sudah memasuki hari ke-11 di tahun 2026 ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kehidupan kita, amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar dengan tema bertumbuh bukan hanya mengetahui. Kalau tadi saya menyampaikan pembelajar seumur hidup, saudara. Hari ini kita akan belajar dengan tema bertumbuh bukan hanya mengetahui. Ayatnya sudah ada di sana tapi saya tidak tulis saudara ya. Nanti kita akan belajar sambil berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa sepanjang tahun 2026 ini betul-betul kita akan mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa, amin. Jadi bukan hanya bertumbuh bukan hanya mengetahui saja ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup ya. Banyak orang tahu cara menabung saudara ya. Tapi tidak mau tidak tetap atau tidak tapi tetap tidak punya tabungan. Ya. Nah kita hidup memang di zaman yang luar biasa. Kalau kita ingin belajar keuangan katanya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ya. Sekarang tinggal buka apa? YouTube katanya ya. 5 cara cepat kaya, saudara ya. 7 tip anti bokeh gitu saudara. Kemudian rasa finansial freedom sebelum usia 30 tahun gitu saudara ya. Nah Bapak Ibu, masalahnya yang nonton itu jutaan.
Tapi yang berubah berapa? Yang berubah berapa? Jauh lebih sedikit Bapak Ibu ya. Yang berubah itu hanya jauh lebih sedikit. Ya. Jadi Bapak Ibu, banyak orang tahu cara menabung tapi tidak punya tabungan. Tahu bahaya utang konsumtif tapi apa? Limit kredit selalu habis. Tahu harus memberi tapi selalu berkata apa? Nanti kalau sudah lebih. Ayo yang melakukan ini ngaku. Ya, ngaku di hadapan Tuhan, gak usah ngacung saudara. Betul apa betul? Iya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan satu kebenaran penting, masalah kita bukan karena pengetahuan. Betul? Tapi kurang pertumbuhan Bapak Ibu. Itulah sebabnya tema hari ini sangat relevan. Growing not just knowing. Bertumbuh bukan hanya mengetahui. Ya. Kita lihat satu bagian firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata dengan tegas. Yakobus 1 ayat 22 berkata dengan tegas. Jadilah apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu apa katanya? Menipu diri sendiri. Jadi ini sudah jelas menipu diri sendiri katanya saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar firman itu baik enggak? Baik. Mendengar firman itu baik. Menghafal firman itu luar biasa. Bisa menghafal saudara. Karena orang tua itu gampang lupa, hese ingat. Gitu kan, betul enggak saudara ya? Yang orang tua ya. Gampang lupa cepat. Gampang lupa, susah ingat katanya saudara ya. Apalagi ingat-ingat ke utang saudara ya. Ayo yang berutang bertobatlah saudara ya. Ya, menghafal firman itu luar biasa. Tetapi melakukan firmanlah apa saudara? Melakukan firmanlah yang mengubah hidup kita saudara. Ya, jadi yang melakukan firman itu yang mengubah hidup kita saudara. Nah oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bahwa kedewasaan rohani selalu terlihat nyata kapan? Ya, hari ini kita belajar bahwa kedewasaan rohani selalu terlihat nyata termasuk dalam cara kita mengelola keuangan. Ya. Si A ini hebat loh pelayanannya. Tapi hutangnya di mana-mana. Ya. Itu kan tidak jadi berkat Bapak Ibu. Kalau utang piutang boleh saudara. Karena itu ada. Kenapa ada bank gitu saudara ya. Betul saudara. Tapi kalau utangnya banyak, ente bayar deh saudara. You know ente bayar saudara ya. Nah itu kan berbahaya saudara. Haleluya, haleluya, jingkrak katanya di sini. Utangnya loba, bayar ente gitu saudara. Nah oleh sebab itu kita akan belajar. Yang pertama bagaimana supaya kita bisa bertumbuh bukan hanya tahu saja firman. Yang pertama Bapak Ibu, pengetahuan tanpa ketaatan itu tidak menghasilkan pertumbuhan. Ya. Jadi pengetahuan tanpa ketaatan itu tidak akan menghasilkan pertumbuhan. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 8 ayat 1, pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong. Ya, pengetahuan, ini Paulus katakan, pengetahuan membuat orang menjadi sombong, tapi kasih itu membangun katanya. Pengetahuan itu seperti peta, saudara, seperti map, saudara, ya, seperti peta, saudara. Peta bisa membawa kita menuju tujuan enggak? Enggak bisa. Betul? Peta itu tidak akan membawa kita kepada tujuan. Tapi peta itu akan menunjukkan kalau mau ke sana harus lewat sini. Betul enggak, saudara? Jadi peta tidak akan membawa kita ke tujuan kalau kita tidak mau berjalan, saudara. Ya oleh sebab itu Khalil Gibran katakan perjalanan bermil-mil jauhnya itu dimulai dari satu langkah. Saudara. Kalau kita tidak mau melangkah, saudara, diam aja di rumah. Saudara. Saya ingin ke ibadah, ke GBI Patuha, tapi diam aja di rumah. Saudara. Ya kan? Bisa lewat live streaming, saudara. Betul. Saudara. Ya, jadi sekali lagi peta itu hanya menunjukkan tujuan. Saudara. Tidak akan membawa kita, yang membawa kita adalah kita berjalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu juga apa olahraga itu sehat. Tahu kan olahraga sehat?
Tapi tahu saja tidak akan menurunkan kolesterol, saudara. Ya, tahu olahraga sehat. Tapi kalau kita tidak melakukan tidak akan menurunkan kolesterol. Yang menurunkan kolesterol apa, saudara? Melakukan. Ya, saya bersyukur, ya saya juga kadang-kadang kalau WA ke Pak Yanto, minta maaf Pak Tony, saya baru selesai olahraga. Ya oleh sebab itu saya bersyukur gembala kita sehat walafiat. Amin saudara ya. Karena olahraga, saudara tahu olahraga itu penting, tapi dilakukan. Amin Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara rohani demikian juga secara rohani dan keuangan semua orang tahu saudara. Boros itu apa? Boros itu apa? Salah. Tahu kan boros itu salah. Tapi tantangan sesungguhnya datang kapan saudara? Tantangan sesungguhnya kapan datang? Kapan tantangan sesungguhnya datang? Kalau ada diskon 70%. Betul saudara? Betul? Kalau ada flash sale tengah malam. Apalagi kalau itu 80%. Ya, apalagi kalau gratis. Oh itu mimpi kali. Apalagi dengan cicilan ringan 0%. Nah boros itu udah sampai lupa saja. Betul saudara? Ya apa ya? Ya apa ya? Ternyata sama Bapak Ibu dengan saya ya. Ya. Bapak Ibu, disinilah, ya, disinilah apa? Firman Tuhan itu diuji. Ya. Apakah firman hanya berhenti di kepala saja? Atau turun ke hati dan tangan, saudara? Ya, hatinya kuat, tangannya yang lupa, saudara. Bolak-balik. Oh iya, nu dibutuhkan. Kapan lagi punya warna merah yang bagus buat 17 Agustus? Kemarin istri saya ngomong gitu, saudara. Jadi we beli 2, saudara ya. Ayo ngaku, mana ada gak istri saya? Oh ada, saudara. Yang 17 Agustus, heset dengan warna berem. Saudara. Beli 2, saudara. Ya, saudara. Itu kalau ada uangnya tante ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahaya terbesar pengetahuan tanpa ketaatan merasa sudah rohani. Padahal karakter tidak berubah. Saudara. Ya. Merasa sudah benar, padahal masih hidup dalam pola lama. Saudara. Tidak ada perencanaan. Ya. Merasa sudah dewasa, padahal masih impulsif. Saudara. Saudara tahu impulsif, saudara, impulsif itu bukan panganan yang makanannya manis di dalamnya, bukan itu. Saudara. Kalau itu namanya misro, saudara. Nah, apa itu impulsif? Saudara, impulsif adalah sebuah perilaku yang ditandai ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Kan aya duit, cek tante. Padahal duit buat sebulan, saudara. Ya. Jadi impulsif itu adalah sebuah perilaku yang ditandai ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya dan dilakukan secara berulang-ulang. Mumpung 70%, mumpung flash sale, mumpung cicilan 0%, pada cicilan 0% geus aya 20 macam. Iya cicilan 0%, cicilan 0% sampai aya 20 macam, dihitung-hitung gede gitu saudara. Nah ini namanya impulsif, saudara, dilakukan berulang-ulang. Biasanya seseorang dengan perilaku impulsif ini merasa perlu. Kan 17 Agustus kudu warna berem. Betul saudara. Ya, jadi bertobatlah istri saya. Mana istri saya? Ya, jadi saudara, biasanya seseorang dengan demikian, tapi nanti beli lagi ya. Merasa perlu untuk melakukannya. Demi apa? Memperbaiki perasaannya meski hanya sementara. Aduh puji Tuhan. Yang bulan Agustus geus aya warna berem. Nah, itu namanya impulsif. Saudara. Ya. Tapi sekali lagi kalau tante asal kita punya perencanaan gak apa-apa. Amin. Nah Bapak Ibu, apakah pengetahuan firman yang saya miliki benar-benar gak mengubah cara hidup saya? Hidup dan mengambil keputusan.
Amin. Ya. Apakah pengetahuan firman yang saya miliki benar-benar gak mengubah cara saya hidup dan mengambil keputusan? Jadi tadi sehingga di pertama, kalau saya mau bayar STNK, perpanjangan STNK kan lumayan besar saudara kalau mobil saudara. Ya, jadi saya ngomong sama Leli, bulan depan bayar STNK, tidak ada beli baju. Amin saudara. Nehi beli baju gitu saudara. Ya saudara, diatur, punya perencanaan. Bahkan saya bersyukur saya punya istri saudara. Kalau pagi saudara, ayah sambal katanya di kulkas lihat ayah sambal gitu saudara. Ayah tahu tempe, ada ikan gitu. Ada ayam goreng gitu saudara. Bekas yang kemarin dus-dusan nggak dimakan gitu saudara. Ada aja yang lewat tukang sayur gitu saudara ya. Udah beli istri saya, beli bonteng, beli wortel, beli buncis gitu saudara. 3.000 saudara, dicatat saudara. Saya punya perencanaan. 3.000 jaja istri saya dicatat saudara. Jadi kalau saya pulang kemana-mana, keluar ke duit saudara itu. Ngerti gak saudara? Tadi parkir ngambil yang di bawah di mobil, saya gak ngeluarin duit. Saudara. Tadi persembahan seberapa, saudara. Semua dicatat saudara. Saya bersyukur saudara. Sampai hari ini catat semuanya saudara. Jadi pengeluaran dompet di saya itu dicatat semua sama istri saya saudara. Saya bersyukur, nu ngalah duit saya saudara, nu nyatet istri saya. Kalau keluar harus dicatat gitu saudara. Puji Tuhan. Tapi itu menjadi pegangan saudara. Berapa bulan ini pengeluaran? Besok bagaimana? Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pengetahuan firman yang saya miliki itu benar-benar gak mengubah cara hidup saya dalam mengambil keputusan. Ya. Yakobus berkata apa saudara? Yakobus berkata jika tidak katanya yang tadi kita baca, kita ini sedang menipu diri sendiri. Ya. Bukan Tuhan yang tertipu, kita yang tertipu. Gampang duitnya masih cukup buat padahal baru tanggal 11 sudah. Betul kan? Hari ini tanggal 11 betul? Apa perlu buat dibelanjain semua? Saudara? Kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana pertumbuhan rohani itu terlihat nyata? Jawabannya adalah salah satunya melalui cara kita mengelola keuangan. Amin. Jadi kita harus mengatur keuangan. Yang kedua, pertumbuhan rohani itu terlihat nyata dalam cara mengelola keuangan. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu bertumbuh bukan hanya mengetahui. Tahu boros yang tadi. Tapi ketika tadi flash sale, diskon gitu. Ya, apakah kita masih terlibat? Masih ikut-ikutan. Jadi Bapak Ibu pertumbuhan rohani itu selalu berdampak praktis. Bukan angan-angan. Uang adalah salah satu alat ukur yang sangat jujur. Ya, jadi uang itu adalah salah satu alat ukur yang sangat jujur, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu Yesus sendiri banyak berbicara tentang apa? Tentang uang, saudara. Ya, Yesus sendiri banyak berbicara tentang uang. Kenapa, saudara? Karena uang itu menyentuh prioritas, saudara. Uang adalah Yesus sendiri banyak karena uang menyentuh prioritas, saudara. Menyentuh iman. Juga menyentuh ketaatan kita. Saudara. Uang itu. Saudara. Contohnya adalah Sakeus. Saudara. Ya. Saudara tahu Sakeus itu siapa? Saudara? Bukan. Itu badannya. Pekerjanya apa? Pemungut cukai. Lamun perlu dicokot semua dicokot. Kalau perlu diambil semua diambil. Mau temen, mau saudara, itu Sakeus. Ya. Pemungut cukai, saudara. Dan memang itu kebiasaannya, itu yang dilakukan. Bukan hanya oleh Sakeus, seluruh pemungut cukai akan lakukan itu. Tapi lihat ya, itu dilakukan kapan? Sebelum bertemu dengan Yesus Tuhan. Uang menjadi tuan buat Sakeus.
Lu mau bangkrut, mau miskin. Ya, gua gak peduli, kata Sakeus. Itu sebelum ketemu dengan Yesus, uang menjadi tuan. Tetapi sudah bertemu dengan Yesus, itu yang menjadi perubahan. Halo, hari ini Bapak Ibu sudah hidup baru, amin? Amin? Sudahkah mengalami cara-cara dalam keuangan? Kalau belum, sudah minta sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau rubah pengatur keuanganku, ya. Sesudah bertambah dengan Yesus, uang jadi alat buat Sakeus. Oleh sebab itu Sakeus berkata, Tuhan, apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saya percaya pertemuan dengan Yesus itu akan merubah. Saudara. Perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 kan, bertemu dengan Yesus. Ya, dia mau ambil air. Saudara. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, tempayannya saja ditinggalkan. Saudara. Dia merubah, pikirannya dirubah oleh Tuhan. Dia menyatakan, aku bertemu dengan Kristus, aku bertemu dengan Mesias. Saya percaya pertemuan dengan Yesus itu harusnya merubah kita. Saudara. Merubah cara kita mengatur keuangan kita. Lihat Bapak Ibu, Yesus tidak menyuruh kepada Sakeus. Betul? Tetapi pertumbuhan hati itu menghasilkan perubahan hidup Sakeus. Bahkan dia katakan kalau ada yang dirugikan katanya kan, aku akan ganti 4 kali lipat. Betul saudara? Saudara baca. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks keuangan, pertumbuhan terlihat ketika kapan? Kita belajar mengatur. Bukan menghamburkan, saudara. Kita belajar memberi dengan sukacita, bukan terpaksa. Aduh gak enak, Natal saya harus memberi. Ya. Tapi betul-betul memberi dengan sukacita. Aku memberi karena aku rindu. Ketika Natal ini penuh dengan sukacita. Barangkali begitu. Amin. Kita menunda keinginan demi apa? Demi tujuan yang benar. Flash sale boleh, diskon 70% boleh, tapi ya sudah. Kita berkata cukup ketika dunia berkata kurang. Saudara. Mampu gak kita mengatakan itu, saudara? Nah, jika firman Tuhan jika firman Tuhan tidak mempengaruhi kita, saudara, tidak mempengaruhi cara kita belanja, cara kita berutang, cara kita memberi, cara kita menabung, maka firman Tuhan itu apa artinya? Apa artinya? Belum bertumbuh penuh dalam hidup kita, saudara. Saya rindu di tahun 2026 ini dimulai di tanggal hari ini, saudara. Mulai sudah mengatur keuangan, saudara. Amin. Supaya saudara tahu, saudara. Oh ternyata 1 bulan ini saya pengeluarannya segini. Mana yang harus diperkecil? Mana yang harus dikurangi? Saya bersyukur sekali lagi. Kalau tadi ngomong-ngomong istri saya takut saya nanti gak dikasih pintu atau dikasih makan, saudara ya. Bersyukur saudara, perpuluhan itu selalu istri saya ngingetin, jangan lupa perpuluhan. Dan sampai hari ini saya bersyukur gereja saya sedang mengadakan pembangunan, saudara. Dan istri saya selalu ngingetin, jangan lupa pembangunan. Saya setia, saudara, belajar untuk setia, saudara. Pembangunan, tiap minggu kita kasih ya, pembangunan, saudara. Dan itu istri saya ngatur semuanya, saudara. Tapi sampai hari ini, saudara, udah berapa? 3-4 tahun barangkali saya memberikan pembangunan untuk gereja, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, saya makan sehari berapa kali, saudara? 3 kali. Sarapan, makan siang, dan makan sore, saudara. Tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan yang melimpahkan berkat buat saya. Amin, saudara. Kalau kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mendahulukan buat kita, saudara. Bapak Ibu, apakah cara saya mengelola uang mencerminkan enggak Kristus sebagai Tuhan? Atau hanya sebagai penonton saja? Karena pertumbuhan sejati itu selalu membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Yesus itu kasih. Betul?
Kasih itu apa artinya? Memberi. Pasti rindu memberi. Kalau kita tidak bisa mengatur keuangan, kapan kita bisa memberi? Engke guys cukup, nggak cukup, saudara. Tapi kalau kita dimulai Tuhan, saya memberi. Jadi kalau istri saya ngomong, "Pak, pembangunannya atur we duit nak," gitu saudara ya. Betul nggak saudara? Saya bersyukur istri saya ngatur uangnya. Saudara. Jadi nanti kasih makan siang ya Li ya. Yang ketiga Bapak Ibu, pertumbuhan membawa kita menjadi serupa Kristus dalam apa? Dalam disiplin dan tanggung jawab. Efesus 4 ayat 15 dan 16 berkata, bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi bertumbuh itu proses Bapak Ibu. Bertumbuh itu proses bukan instan. Kadang-kadang juga saudara ketika kita mempersiapkan, kurang gitu saudara. Ya. Mau pembangunan Pak ternyata uangnya kurang gitu saudara. Saya ngomong bulan depan paksa untuk memenuhi. Amin saudara ya. Proses saudara. Tidak ada orang tiba-tiba dewasa rohani dalam semalam saudara. Pertumbuhan itu berarti apa? Harus meninggalkan pola lama saudara. Saya boleh saja tidak membawa persembahan pembangunan karena itu bukan utang. Betul gak saudara? Itu kan bukan utang, saya ingin memberi gitu saudara. Tapi saya mau belajar, Tuhan ini rumahmu, Tuhan aku ingin memberikan yang terbaik bagi engkau. Walaupun tidak banyak. Dan perpuluhan juga saya bersyukur istri saya selalu mengingatkan. Dan perpuluhan setiap bulan terpenuhi itu saudara. Karena ada catatan saudara ya. Pertumbuhan itu berarti bukan hanya meninggalkan pola lama, tetapi membangun kebiasaan baru itu yang tadi saudara. Memberi dengan sukacita gitu saudara. Ya, membangun kebiasaan baru. Hidup semakin selaras dengan firman Tuhan. Kasih itu memberi. Saya belajar untuk memberi. Belajar dan memberi apa? Memberi perhatian, memberi disiplin, memberi tanggung jawab. Saudara. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah pribadi yang paling disiplin dan bertanggung jawab. Ia setia pada panggilannya, setia pada waktunya, setia pada kehendak Bapaknya saudara. Saya mendengar katanya saudara, oh itu jamnya mati saudara. Saya lihat kenapa jam, aduh minta maaf saya pikir saya lihat jamnya itu terus saudara ya. Aduh, tapi untungnya jamnya mati tapi tidak bau ke sini saudara ya. Enggak bau. Minta maaf kalau terlambat Pak Yanto ya. Bapak Ibu saya pikir, minta maaf. Nah Bapak Ibu lihat ya katanya, waktu tidak disebutkan, Yusuf papahnya Yesus, ya istrinya siapa? Suaminya siapa? Suaminya Maria itu meninggal muda. Dan Yesus itu menjadi tukang kayu, yang membiayai Maria, yang membiayai juga ketiga adik-adiknya. Lupa saya 3 adiknya atau berapa ya? Nanti tante lihat catatannya tante. Harus membiayai sampai nanti umur 30. Jadi lihat bahwa Yesus itu setia pada panggilannya. Yesus setia pada waktunya. Yesus setia pada kehendak Bapa. Maka pertumbuhan rohani itu akan menghasilkan apa? Disiplin saudara. Pertumbuhan ya yang tadi pertumbuhan. Maka pertumbuhan rohani itu akan menghasilkan apa? Disiplin dalam keputusan. Pokoknya enggak. Flash sale 70% pokoknya enggak. Karena bulan ini kita harus bayar STNK. Amin. Jadi disiplin itu belajar dalam pengambilan disiplin dalam pengambilan keputusan. Kemudian tanggung jawab dalam keuangan. Ini bukan milikku. Aku hanya menjadi pengelola. Amin saudara ya. Jadi kita harus tanggung jawab dalam keuangan. Kemudian setia dalam hal kecil. Ya. Bapak Ibu, bertumbuh itu bukan berarti membuat anggaran, bertumbuh itu berarti membuat anggaran bukan sekadar berdoa. Tuhan berkati biar cukup karena bulan ini Tuhan.
Itu kan berdoa, tapi kita harus punya anggaran gitu saudara. Iya. Bertumbuh berarti mencatat pengeluaran yang tadi saudara. Ya, saya bersyukur sih saya saudara. Udah berapa buku udah berapa buku gitu saudara. Ya. Udah ganti-ganti gitu saudara. Sampai formatnya juga ganti-ganti. Oh ini nggak bagus, ini rumah tangga, ini bensin, ini ada gitu catatannya semua saudara. Saya tinggal lihat di setiap bulannya karena istri saya nyatat saudara. Dan kadang-kadang catatannya kecil-kecil saudara karena terlalu hari itu banyak pisan belanjaannya gitu saudara. Ya udahlah merem aja gitu, pokoknya duitnya cukup gitu saudara ya. Gitu saudara. Nah kita harus punya saudara, punya apa saudara? Mencatat pengeluaran, bukan hanya mengeluh saudara. Ya kenapa ya kurang gitu. Tidak hanya itu tapi dicatat pengeluarannya. Kira-kira kurang tuh karena apa gitu saudara. Ya. Bertumbuh berarti hidup sesuai kemampuan bukan gengsi. Ya. Bertumbuh berarti apa? Hidup sesuai kemampuan bukan gengsi. Orang lain pakai baju, pakai jasnya biru gitu. Oh saya ikut. Pakai jasnya merah saya ikut gitu saudara. Ya. Orang lain TV-nya 80 in, saya ikut gitu saudara. Padahal rumahnya hanya 2x2 gitu saudara ya. Kan susah itu saudara, nonton TV-nya 80 in gitu saudara ya. Ya, saudara. Ya sekali lagi ya bertemu bukan hidup sesuai kemampuan bukan gengsi. Saudara. Ini bukan soal hukum saudara. Ya. Ini soal kasih dan ketaatan saudara ya. 1 Korintus 8 ayat 1 menutup dengan indah saudara ya. Pengetahuan membuat sombong tetapi kasih itu membangun katanya saudara ya. Jadi kasih itu harus membangun karakter kita saudara. Kasih itu harus membangun kebiasaan kita saudara. Kasih itu harus membangun masa depan kita saudara. Ya. Karena dikatakan kan tadi kalau 1 Korintus 8 ayat 1 pengetahuan membuat sombong tetapi kasih itu membangun. Kasih itu harus membangun saudara. Dibangun gak karakter kita? Dibangun gak kebiasaan kita? Dibangun gak masa depan kita saudara? Bapak Ibu, Tuhan tidak mencari umat yang paling pintar, saudara. Firman Tuhannya, Alkitabnya, saudara. Tapi umat yang paling mau diubahkan. Ya. Pintar firman bagus, saudara. Tapi kalau saudara tidak mau diubah, saudara, itu yang menjadi salah, saudara. Ini hanya menjadi mengisi pikiran saja, saudara. Ya. Tuhan tidak hanya ingin kita tahu yang benar, saudara. Tapi hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan tidak hanya ingin tahu hanya tahu yang benar saja, tapi hidup dalam kebenaran, saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengundang kita untuk dari tahu menjadi bertumbuh, saudara. Dari dengar melakukan, dari teori menjadi transformasi. Siap melakukan ini? Saya mengundang tim musik pujian ke depan ya. Kita naikkan satu pujian ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertumbuh bukan hanya mengetahui, saudara. 3 hal yang harus kita lakukan. Bahwa pengetahuan tanpa ketaatan itu tidak akan menghasilkan pertumbuhan. Pertumbuhan rohani terlihat dalam apa, saudara? Terlihat nyata dalam cara mengelola keuangan kita. Dan yang ketiga, pertumbuhan itu akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus dalam apa? Disiplin dan dalam tanggung jawab. Kita naikkan pujian ini. Walau dunia berubah, Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita naikkan pujian ini dari awal.
walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan tidak hanya mengetuk pikiran kita, tetapi sedang mengetuk hati dan kehendak kita. Kita semua tahu banyak hal. Tahu firman itu benar. Tahu hidup disiplin itu baik. Tahu cara Tuhan itu lebih tinggi. Tapi pada siang hari ini, Roh Kudus bertanya, apakah engkau mau bertumbuh? Bukan hanya tahu. Karena Yakobus berkata, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hari ini bukan soal siapa yang paling lama di gereja. Bukan siapa yang paling banyak ayat hafalannya. Tapi hari ini Tuhan bertanya, siapa yang bersedia diubahkan? Untuk hati yang merasa tahu tapi belum berubah. Jika saudara jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan aku tahu banyak. Tapi hidupku termasuk keuanganku belum mencerminkan pertumbuhan rohani. Mungkin kau masih impulsif dalam keputusan. Masih sulit mengendalikan keinginan. Masih tahu firman tapi belum taat sepenuhnya. Hari ini Tuhan tidak menghakimi tapi mengundang. Tuhan mengundang. Jika saudara ingin, mari kita berkata, Tuhan, aku tidak mau hanya tahu, tapi aku mau bertumbuh. Simpan tanganmu di dada kirimu. Yang kedua, untuk yang ingin menyerahkan keuangan di bawah Tuhan, tangan Tuhan. Saudara, uang seringkali adalah area terakhir yang kita serahkan kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak layak, tapi karena kita merasa aku masih bisa atur sendiri. Namun hari ini Roh Kudus berkata, biarkan aku bukan hanya Tuhan atas ibadahmu, tapi juga Tuhan atas dompetmu. Jika saudara rindu belajar mengatur, bukan menghamburkan, memberi dengan sukacita bukan terpaksa, hidup disiplin bukan dikendalikan gengsi, menjadikan uang alat bukan Tuhan. Nah, saudara mau berkata, Tuhan Yesus, aku menyerahkan cara hidup dan keuanganku kepadamu. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara rindu komitmen mengalami pertumbuhan yang nyata, Efesus 4 berkata bertumbuh ke arah Dia adalah Kristus. Pertumbuhan bukan instan, tetapi selalu dimulai dari keputusan hari ini. Hari ini Tuhan tidak meminta kesempurnaan. Tuhan hanya meminta kesediaan. Jika saudara rindu membuat komitmen sederhana tapi nyata, dan saudara mau mulai hidup lebih disiplin, mulai mengubah kebiasaan lama, mulai taat dalam hal kecil, mulai bertumbuh setahap demi setahap, dan saudara mau berkata, Tuhan, aku mau dibentuk, bukan sekedar diberi pengetahuan. Angkat juga tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami datang bukan membawa kepintaran rohani kami, tetapi membawa hati yang rindu diubahkan oleh Engkau Tuhan. Ampuni jika kami selama ini
Kami lebih banyak tahu daripada taat, lebih banyak dengar daripada melakukan. Hari ini kami memilih Tuhan. Dari tahu menjadi bertumbuh Tuhan. Dari dengar menjadi pelaku Tuhan. Dari teori menjadi transformasi Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan keputusan kami. Kami serahkan cara kami mengelola berkat yang Kau percayakan Tuhan. Bentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam disiplin, dalam tanggung jawab, dalam kasih yang nyata Tuhan. Kami minta itu hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, kami tidak mampu. Tapi Engkau yang akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Iya, beberapa informasi seputar Patuha akan ditayangkan lewat multimedia. Saya persilakan. Shalom saudara terkasih, senang sekali saya Fiska Rustari dapat kembali menyapa Anda di minggu ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami rindu saudara untuk dapat hadir kembali dalam ibadah GBI Patuha minggu depan. Dan mari kita menyaksikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja yang terangkum dalam Patuha News. Untuk persembahan umum, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja atau melalui transfer ke rekening atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Dan untuk persembahan misi dan diakonia dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja maupun transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Menara doa GBI Patuha diadakan setiap hari Selasa pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang dilakukan secara onsite di Menara Doa GBI Patuha lantai 3. Mari saudara, luangkan waktu Anda untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui Menara Doa ini. Wanita Battle Indonesia Patuha yang dilakukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang bertempat di ruang Menara Doa GBI Patuha lantai 3. Mari kaum wanita, kita bersekutu bersama membangun komunitas yang saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Doa puasa GBI Patuha diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10.30 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersehati berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Jemaat GBI Patuha dilakukan 2 kali dengan waktu yang dapat Anda pilih, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari jemaat Tuhan, kita beribadah bersama dan sampai jumpa minggu depan. All creation cries, hear the holy roar, hear the sound. Informasi seputar kegiatan gereja dapat saudara lihat melalui Instagram, channel YouTube maupun TikTok GBI Patuha. Creation cries, hear the holy roar, hear this anthem rise in the house of God. All creation cries, hear the. Sekian Patuha News minggu ini, saya Fiska Lestari pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, mari satukan hati kita.
Bapa Sorgawi, kami naikkan syukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kami. Hari ini kami seluruh jemaat GPI Patuha boleh menaikkan pujian penyembahan. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan. Di dalam hadirat Tuhan kami boleh dibentuk. Siang hari ini Tuhan, kami ambil komitmen di hadapan Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memampukan kami berjalan menurut firman-Mu, melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Madya Nehemia Tony Saputra. Kami seluruh jemaat berdoa menopang hamba-Mu. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa mencurahkan pewahyuan, mencurahkan pengurapan hikmat Tuhan. Seluruh pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, penuh kuasa mengubahkan setiap jemaat yang mendengar. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun melayani Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat Ibu Leli, berdoa buat anak, menantu, cucu-cucu, semuanya ya Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi doa, seruan dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Madya Yanto Setiawan, buat Ibu Gembala, Ibu Cucu, buat Wakil Gembala, Ibu Pendeta Pratama Lydia Kristina. Tuhan, kami menopang hamba-hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang terus menuntun gembala-gembala kami untuk membawa kami seluruh jemaat GPI Patuha menjadi jemaat yang semakin mengasihi Tuhan, semakin berlimpah-limpah kasih Tuhan. Setiap kami semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang mencurahkan kemampuan ilahi, otoritas ilahi turun kepada hamba-Mu. Perkenanan-Mu turun atas Bapak Gembala dan seluruh keluarga besar, seluruh pelayanannya, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, seluruh hamba-Mu dan seluruh keluarga besar ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan hamba-hamba-Mu. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Segala kuasa, rancangan, kuasa gelapan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hanya berkata kuasa Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat seluruh tim pengembalaan, buat koordinator ibadah Bapak Pendeta Pratama Pipin Satya, buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini melayani dari pagi dan siang. Kami berdoa Tuhan Engkau terus mengurapi, Tuhan memberkati, memakai lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat seluruh pertemuan ibadah yang ada, buat ibadah anak Tuhan kami berdoa memberkati anak-anak kami. Biarlah melalui ibadah anak ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Berkati seluruh guru-guru, berkati seluruh para pembimbing yang ada dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa buat WBI, Tuhan juga memberkati, biarlah melalui ibadah WBI kami melihat para wanita Allah terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berdoa buat seluruh persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami berdoa baik persepuluhan, persembahan syukur, misi, diakonia, kami bawa semua ke hadapan Tuhan, biar Tuhan Engkau yang memberkati seluruh jemaat yang menabur dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Mohon belas kasih Tuhan memulihkan negeri kami. Di seluruh aspek kehidupan di negeri kami, sosial, politik, ekonomi di negeri ini Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh aparat pemerintah yang ada, presiden, wakil presiden, seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, aparat keamanan, semuanya Tuhan taruh hikmat untuk boleh melakukan semua tugas dengan hati yang penuh kasih kepada negeri ini. Kami berdoa buat seluruh warga negara yang ada menerima berkat kemakmuran yang dicita-citakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dengan percaya dan sepakat kami berdoa Tuhan untuk anak Benaya yang sakit diare pada pagi siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sakit penyakit yang dialami Benaya, kami perintahkan keluar. Berikan kesehatan yang sempurna pada kedua orang tuanya. Tuhan memberikan hikmat, akal budi. Terima kasih Tuhan. Demikian pada siang hari ini kami jemaat Tuhan berdoa untuk Ibu Lilis dalam perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta akan menuju ke kota Jambi, ke kota asalnya. Tuhan pelihara, Tuhan penyertaan Tuhan melalui perjalanan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tibakan dengan selamat, dan kami percaya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demikian kami ucap syukur Tuhan pada siang hari ini kehadiran dari Bapak Hari Dudut. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan kekuatan. Sejak ditinggalkan oleh istrinya, Tuhan telah panggil dan telah ada di surga. Kami percaya Tuhan Kau berkati suami ini Tuhan. Kau berkati dengan anak dan menantunya serta cucu-cucunya. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami percaya dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada adalah anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara untuk mengangkat tangan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan pulang dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga. Di dalam kasih-Nya Yesus Kristus serta persekutuan yang manis melalui persekutuan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memujimu, menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memujimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sampai berjumpa di ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.